Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Saputra dari kelas 11 TJKT SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Di sini saya akan mengkonfigurasi OSPF. Ada 5 router dan ada 5 PC. Di sini juga sudah tertulis lengkap IP network, IP range, broadcast, dan subnet masknya. Semuanya sesuai kebutuhan masing-masing. Langkah pertama adalah kita akan mengkonfigurasi router Samarinda terlebih dahulu. Ini tadi sudah saya ketik sedikit. Ini benar. Di sini IP yang kita masukkan adalah IP gateway dari PC Samarinda. IP gateway-nya itu ini 192. Untuk semua router yang kita masukkan IP Oke, ini lanjut aja kita ke INTS 0001. Itu ini dari Samarinda ke Balikpapan. Kita ikutin aja langsung konfigurasinya. Yang tertulis di situ. IP yang tertulis. Kita kasih 1. Kenapa belakangnya 252? Karena itu prefix 30. Lanjut ke sebelahnya. INTS 00 itu dari Samarinda ke Penajam. Oke. Belakangnya 9 aja biar nggak bingung. Sama kayak tadi, belakang netmasknya adalah 255 255 255 252 karena dia prefix 30. Di sini belum kelihatan nyala karena router selanjutnya belum kita konfigurasi. Lanjut ke router Balikpapan. Sama seperti sebelumnya, yang kita masukkan adalah IP gateway PC. IP gateway PC yang ada di LAN Balikpapan ini 192.168.115. Di situ di tulisan IP range-nya itu ada tulisan .65. Nah, yang kita masukkan adalah IP itu. Terus IP PC-nya apa? IP PC-nya itu ditambah 1 dari 65. Jadi IP PC-nya itu 66, sedangkan IP gateway-nya itu 65. Networknya 64. Ya, gampang kan? Tinggal kayak ditambah 1 dikurang 1 gitu. Kita lanjut INTS 001. INTS 001 ini yang mengarah ke router Samarinda. Kita kasih 2 karena tadi yang 1 udah dipakai di Samarinda ya. Netmasknya sama 252 karena dia prefix 30. Jalur ke arah Samarinda sudah jadi, udah hijau maksudnya. Lanjut ke sebelahnya ya. 192.168.15.5. Itu kan IP networknya itu kan 15.4. Kalau kalian mau menambahkan hostnya itu tinggal tambah 1 aja. Oke. Ya, kalau disini tulisnya 15.4, berarti selanjutnya itu 15.5. Udah gitu aja. Mudahan paham ya. Nanti bakal ada video terpisah untuk menjelaskan gimana caranya, kenapa itu harus ditambah 1 gitu. Oke, selanjutnya konfigurasi yang router Penajam. Jangan lupa yang paling awal adalah konfigurasi IP PC dulu.
Sini IP range-nya 129 ya, belakangnya ya 192 168 15 129. Broadcast-nya subnet mask-nya ngikutin 255 255 224 0 SA. INTS 00 ini dia mengarah ke router Balikpapan, jadi kita pakai IP yang mengarah ke router Balikpapan. Tadi kan sudah, ini kan router IP-nya kan 4, tadi sudah dipakai yang 5, jadi sekarang itu kita pakai yang 6. Lihat angka belakangnya aja, itu tinggal ditambah 1. Jadi di sini adalah 6. Sama kayak sebelumnya, net masknya 252 belakangnya. No SA, kita lihat tuh, hijau. Lanjut ke INTS 001. Ini kita pasang IP yang tadi. IP yang kayak tadi ya. Tadi karena udah dipakai yang IP yang sebelumnya kan di router Samarinda sini, di atas sini nih kita udah pakai 192.168.15.9, berarti sekarang di sini tuh belakangnya 10. 15.10 255 255 255 252 karena prefix 30. Selanjutnya kita pasang ini harusnya 10. Nah, ini interface yang mengarah ke arah router Bontang. Kita tambahkan IP-nya mengikuti seperti IP yang ada di sini. Tertulis titik. IP networknya 12, berarti ditambah 1 jadi 13. Belakangnya 13. 252 juga ya, karena prefix 30. Oke, lanjut. Kita tambahkan dulu di sini, tadi kayaknya belum dikonfigurasi. Sini kita tambahkan INTS 010 itu yang mengarah ke dari Samarinda ke Tenggarong. IP add-nya di sini tertulis belakangnya 16, berarti tinggal ditambah 1 aja jadi 17. 255 karena prefix 30. No SA. Oke, simple. Lanjut ke yang Tenggarong. Jangan lupa yang pertama kali kita ketik adalah konfigurasi IPPC INTF 0 115 ya. Itu IP range-nya pertamanya 161, jadi kita tulis 161 255 255 255 240 0 SA. Selanjutnya adalah INTS 00. Ini yang mengarah dari Tenggarong menuju ke Samarinda. Karena tadi yang Samarinda kita pakai 17, sekarang yang di Samarinda ini belakangnya adalah 18. Gini ya. 255 255 255. Untuk semua router net mask-nya itu belakangnya ini 255 255 255 252 karena kita pakai prefix 30 ya. Saya ingatin terus biar nggak keliru dan nggak lupa. Lanjut ke router Bontang. Jangan lupa ini INTF 0 IP range-nya itu 107. Berarti kita pakainya 177 255 255. Tadi kan 177 sudah dipakai nggak sih? Belum. 248 nggak nabrak kan? Enggak, berarti tadi IP-nya belum dipakai.
Selanjutnya adalah INT S000. Ini interface bontang yang mengarah ke router penajam. IP selanjutnya adalah 192.168.15. Kenapa belakangnya 14? Karena yang 13 tadi sudah dipakai sama penajam untuk mengarah ke bawah. Di sini ya, router penajam sama bontang. Jadi rumusnya kayak tinggal ada tambah 1 aja nih. Sekarang udah hijau. Langkah selanjutnya itu kita tinggal ini konfigurasi OSPF. Gampang aja sih, insya Allah. Nggak gampang juga, harus belajar yang semangat. Router OSPF. Karena absen saya 15, jadi belakangnya itu 15. Ini sesuaikan aja sama nomor absen kalian. Terus selanjutnya itu router ID, pakai nomor absen kalian juga. Karena saya 15 jadi 15. Belakangnya 1 ya. Kita mulai dari router 1 soalnya. Di sini kita tulis passive interface sesuai pada instruksi di classroom FA00 ya. Pertama kali itu network. Ini networknya ini dulu. Kita pasang IP networknya PC 192.168.115. Itu belakangnya berapa? 32 bukan 3. 000. Yang 000 ini itu ngitungnya nggak pakai rumus, tapi itu wildcard mask. Wildcard mask itu ada tabelnya sendiri ya, sesuai kebutuhan. Ada tabel yang mirip kayak subnet mask. Nanti bakal saya kirimkan fotonya. Bakal saya pisah sebentar ya. Mana ya? Kalau kalau subnet masknya belakangnya 224, itu berarti wildcard masknya belakangnya 31. Karena ini masih di area 0, berarti kita kemasukan area 0. Selanjutnya adalah kita hapus. Untuk selanjutnya ini apa namanya? Ini network Samarinda ke Balikpapan ya. Ini networknya Samarinda ke Balikpapan ini. Belakangnya 3 itu karena dia prefix 30. Selanjutnya ini benar masih 3. Ini kita pasang networknya Samarinda ke arah penajam. Belakangnya itu 8. Itu area 0. Terus selanjutnya ini kita pasang network ke arah Tenggarong, area 2 dia. Belakangnya 16. Dah. Setelah itu tinggal klik N, dah selesai. Lakukan hal yang sama ke semua router. Udah itu aja. Router OSPF 15, router ID 15. Karena ini router kedua, jadi belakangnya 2. Passive interface FA0. Jangan lupa pasang pertama itu networknya PC dulu. Ini 192.168.115.64 wildcard masknya. Kalau subnet masknya belakangnya 192 itu prefix 26, belakangnya itu 63. Wildcard masknya tuh belakangnya 63. Masih berada di area 0, berarti kita tulis area 0. Selanjutnya kita tulis networknya ini router kan prefix 30, jadi belakangnya masih sama 3 itu wildcard masknya ya. Apa nih? Selanjutnya ini network yang ke arah
Balikpapan ke arah penajam. Belakangnya 4. Dah, setelah itu klik N. Ntar, untuk memastikan berhasil atau enggak, kita cek dulu sedikit demi sedikit. Wah, sukses. Coba kirim pesan balik. Kalau udah sukses kayak gini, lanjut aja ke router berikutnya. Lakukan hal yang sama. Router SPF 15, router ID 15. Ini network router ketiga. Passive interface FA0 ya, jangan lupa. Networknya IPPC 128 belakangnya 128. Wildcard masknya nih 224 tuh sama kayak LAN Samarinda. Perfect 27, belakangnya 31. Ini masih di area 0, jadi tulis area 0. Selanjutnya pasang networknya router penajam yang mengarah ke Samarinda. Ikutin aja sesuai kayak yang di tulisan ini. Ini Samarinda, ini penajam, berarti jalurnya lewat sini. Kita pasang IP yang di sini ya. 15 berarti belakangnya 8. Masih berada dalam area 0. Selanjutnya nih yang mengarah, penajam yang mengarah ke Balikpapan, belakangnya 4 tuh. Belakangnya 4 ya, nih 4. Selanjutnya penajam ke arah Bontang, itu belakangnya 12. Bentar, ini karena udah beda area, jadi kita kasih area 1. Masya Allah gue. Area 1. Ini kita harus ketik cepat. Bentar. From apa itu? Bentar lah. Susah nih ngetiknya. Kita keluar dulu X. Nah, X. Oke, lanjut. Kalau misalnya kayak gitu, keluar aja dulu, sabar. Ini tadi kayaknya ada kesalahan sih. Kita lihat kesalahannya 192.15.6. Oh, tadi kayaknya ada salah tulis, berarti ya di 6. Mana 6 nih? Sabar ya. SPF 4 invalid lah, salah kok. Router SPF 15. Ntar biar saya bikin dulu sebentar. Passive inter jadi lupa ngetiknya gimana. Oh gitu ya. Bentar. Passive interface FA0 net no net 192.168.15.6 berapa 3 area 0. Nah, tadi
salah ketik di mana ya? Kok bingung. Bentar, kalau kayak gini X S Haran. Cek dulu kesalahannya di mana. Bener kok, nggak ada kesalahan ya di sini. Loh, masih dihantui. Oke, udah nggak kayak tadi lagi ya. Tadi setelah saya selidiki kesalahannya tuh di sini. Harusnya tuh belakangnya harusnya tulisannya 0 bukan 1. Lanjut. Oh iya. Ini ya 0 ya belakangnya ya. Loading down ya berarti berhasil. Loading to full berhasil ya berarti ya. Lanjut ke area bawah berarti. Kita tulis area 2. Belakangnya ini 12. Sabar. Buat yang bingung sama tulisannya, pokoknya yang tulisan network dari penajam ke arah Balikpapan itu ini. Network yang dari arah penajam menuju ke Balikpapan itu ini. Dan udah hilang di atas. Nih. Network yang dari penajam ke Samarinda tuh yang ini. Oke. Ini udah selesai. Lanjut sebentar. Kita pastikan dulu PC-nya bisa saling mengirim pesan. Berhasil ya. Lanjut ke area Bontang. Contact LAN penajam salah, LAN Bontang. Aduh. Router OSPF 15. Router OSPF 15. Sabar. Otak saya lagi down banget. 15. Ini router keempat, dipakai 4. Passive interface-nya diaktifkan, FA0 juga. Networknya kita network PC dulu 192.168 115 177. Ini perfect 29 belakang billboard mouse-nya tuh belakangnya 7 ya. 0 7 area 1. Lanjut. Ini belakangnya 3 karena ini untuk router. Grafik 30. Belakangnya 12 ya. Nah, selesai. Udah, simple. Valid guys. Valid pilot. Wah, ini ada kesalahan nih pasti nih. Sabar. Entah kesalahannya di mana. Oh, kesalahannya di sini nih. Ini seharusnya tulisannya area 1 bukan area 2. Cara memperbaikinya. Ini area 2 nih. Ketik aja nonet. Oh iya lupa. Nah, ketik nonet terus nih ubah jadi area 1. Nah, dah. Seharusnya kalau dikirim pesan berhasil.
Masih violet ya. Apa harus lengkap banget ya kayak biasanya? Sebentar ya. Router ID 15 3. Intinya kalau gagal kayak gini jangan sampai ngerasa down banget. Harus coba satu-satu semua cara yang kita bisa. Ini ke Sinonet karena itu salah. Mana tadi? 12 area 1. Ini benar area 1. Nah, coba seharusnya bisa sih, seharusnya. Nah, sukses. Oke, berarti tadi kesalahannya itu 2 kesalahan. Pertama itu sini tulisan area 2 harusnya area 1. Terus kesalahan yang kedua itu ini. Tadi untuk waktu memperbaiki yang ini, waktu pertama kali ngebaikin saya nggak memasang router ID-nya. Jadi sebenarnya router ID-nya itu harus dipasang kalau misal ada kesalahan gitu. Coba kita tes mengirim pesan dari luar dari sini PC Bontang ke arah Samarinda. Sukses juga. Lanjut Tenggarong. Jangan lupa router OSPF 15, router ID 15. Ini router kelima jadi 5. Passive interface-nya dinyalakan. Passive interface FA0. Jangan lupa dijarak. Nanti gagal lagi. Network. Intinya kalau gagal kayak tadi tuh jangan sampai ngerasa down banget. Kita harus berusaha memperbaikinya. Pasti adalah salah-salah kecil yang ngebuat salah, tapi pasti bisa dibaikin. 240 ini maksudnya belakangnya 15. Ini sudah masuk di area 2. Ini area 2 guys. Network. Ini area 2. Bentar. Belakangnya 3 ya, karena ini IP. Grafik 3 N. Ini udah benar nih harusnya nih. 16 ini networknya router. Kirim pesan keluar, coba ya kita tes. Pilot serem banget. Pilot lagi ya, kita cek lagi kesalahannya ada di mana. Apakah di sini tadi belum dikonfigurasi? Area 2 benar kok ini. Tenggarong kali ya. Kita Haran cari kesalahan ini. Oh, ini router SPF-nya. Sebentar. 240 itu belakangnya benar 15. Oh, kesalahannya nih di sini nih. Ini IP. Tunggu sebentar ya, ada paket. Tunggu sebentar, ada tukang paket. Oke, lanjut. Kesalahannya ada di sini, di networknya router. Seharusnya di sini tuh tulisannya 15 aja, bukan 115. Jangan lupa dibaikin. Iyalah. Wajib. Router ID-nya jangan lupa dipasang lagi. Masuk ini takut gagal juga nanti. Nih. Klik no net ya. No net. Habis itu harus 15 ini, klik jadi 15 aja, hapus lagi dan N. Nah, selanjutnya habis ini tuh berhasil. Seharusnya habis ini tuh berhasil, seharusnya. Kita cek dulu.
si pilot percobaan pertama. Oke, percobaan kedua sukses. Berarti sudah berhasil mengirimkan pesan. Oke, karena di tahap 3 ini kita harus mengkonfigurasi MD5 juga. Jadi langsung aja kita konfigurasi MD5. Konfigurasi MD5-nya tuh seperti ini, sabar. Yang dikonfigurasi adalah router-router yang berada di area backbone, yaitu area router Samarinda, Balikpapan, dan Penajam. Untuk konfigurasi MD5 itu konfigurasinya seperti ini ya. Sabar. Nah, nih. INTS 00. Ini ya interface serial yang berada di area backbone aja. Yang di luar area backbone itu nggak usah dikonfigurasi MD5 seperti itu. Tinggal ikutin aja. Authentication assets just assets digest K 1 MD5. Ini please angka 1 itu jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau nggak ada angka 1 itu MD5-nya nggak bakal jalan. Ini terakhir ini Cisco 15 ini tuh password MD5. 15-nya kalian ganti aja sesuai nomor absen kalian. Selanjutnya nih 1 ya. Sama aja nih. Sabar. Jangan sampai ke tadi. Beneran kan? Coba. Message digest sama yang terakhir tuh Cisco 15. Nah, nih. Setelah itu kita klik N. Udah selesai. Lanjut lagi ke router selanjutnya. Router Balikpapan karena dia ada di area backbone juga. Configuration-nya masih sama kayak tadi. INTS 000 IP OSPF authentication message digest IP OSPF message digest K1 MD5. Sering banget ketinggalan angka 1-nya. Ini jangan sampai ketinggalan. Setelah itu klik X, lanjut lagi ke serial berikutnya. Dah, klik N. Lanjut lagi ke router Penajam. Kontak IP OSP salah. INT dulu, INTS 000 IP OSPF authentication message digest IP OSPF message digest K 1 MD5. Ini jangan sampai kejarang. Cisco 15. Selesai. Habis itu klik N. Cara ngecek gimana kalau itu konfigurasi MD5-nya udah terpasang atau belum tuh, cara ngeceknya seperti ini. Ini ada tulisannya show IP OSPF interface. Show IP OSPF interface. Ini enter aja sampai bawah. Tadi kita memasangnya itu di serial 0 dan serial 001 ya. Nih, serial 0 dan serial 00. Kita bandingkan dulu. Serial 00 itu di bawah tulisan suppress itu
Kalau bukti kalau dia sudah berhasil terpasang, bukti kalau MD5-nya sudah berhasil terpasang itu ada tulisan message digest. Ini ada tulisan message digest authentication enable yang SKID is 1 di bawah tulisan suppress. Kalau dia nggak terpasang, kalau nggak ada tulisan kayak gini tuh berarti gagal ya, nggak kepasang konfigurasi MD5-nya. Contoh nih, kita kan tadi nggak ada ngekonfigurasi serial 010 di dalam MD5. Jadi di bawah suppress itu nggak ada tulisan message digest nih. Di bawah tulisannya, di bawah suppress itu nggak ada tulisan message digest. Sedangkan yang kita konfigurasi MD5 tadi itu di bawah suppress ada tulisan message digest. Oke, itu konfigurasi MD5. Kalian juga bisa menambahkan password untuk router biar makin aman. Caranya tuh tinggal enable secret, terus di sini tuh kalian pakai nomor absen kalian aja kayak tadi tuh. Setelah kayak gitu kalian klik N aja, klik X. Nah ketika mau masuk itu harus pakai password, dan kalau misalnya di enter terus dia tetap nggak bakal bisa masuk ke routernya. Dia harus pakai password. Jadi itu passwordnya sesuai kayak tadi Cisco 15. Nah baru dia bisa masuk dan kita bisa mengkonfigurasi lagi di dalamnya. Seperti itu. Lanjut aja tuh masukkan password enable Cisco 15. Salah. Enggak salah, ini cuma kurang tulisannya aja. Secret enable secret kebalik. Enable secret ya elah kebalik. N X nih tuh. Harus pakai password kan sekarang. Nah, tuh. Kalau kalian nulis passwordnya itu nanti nggak bakal kelihatan. Jadi ingat-ingat aja passwordnya itu apa. Enable secret Cisco 15 N dan X. N harus pakai password ya. N Cisco 15. Salah. Cisco 15. Nah tuh. Nah, udah berhasil kan? Oke. Kurang lebihnya segitu aja. Di dalam video ini nggak ada cut. Di dalam video ini maksudnya nggak ada videonya nggak ada yang dipercepat, jadi kalian bisa mempelajarinya santai aja sih, santai aja lah. Udah, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Jika banyak salah dan banyak kurangnya tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.